Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang fungsi continue. Jadi konsep fungsi continue ini sangat penting karena dia berhubungan dengan limit dan sebagainya. Dan dia juga berhubungan dengan turunan. Nah, sebenarnya materi tentang fungsi continue ini sudah saya sampaikan di kelas secara langsung pada pertemuan keempat. Tetapi setelah saya review lagi, waktu itu ya cukup banyak di skip. Jadi mungkin banyak yang masih belum jelas. Jadi saya harap dengan video ini akan membantu untuk memahami tentang fungsi continue. Oke, pertama-tama apa yang dinamakan dengan fungsi continue? Jadi fungsi f dikatakan continue di domainnya, di A di domain f, jika limit x mendekati A dari fx itu sama dengan fa. Nah, dari sini kita peroleh dia FA ada. Berarti secara implisit FA harus ada. Dan selanjutnya limit X mendekati A dari Fx sama dengan sesuatu. Berarti limitnya juga ada. Nah, yang terakhir dia limitnya sama dengan nilai dari FA. Nah, bahasa mudahnya biasanya F itu merupakan fungsi continue jika kita dapat menggambarkannya tanpa mengangkat alat tulis. Oke. Apa contohnya? Misalkan kita punya fx itu sama dengan fungsi kuadrat. Jadi kalau kita menggambarkannya di ini sumbu x, di sini sumbu y, berarti kan kita bisa menggambar tanpa mengangkat alat tulis. Dan kalau kita lihat di sini, syarat pertama dia harus ada ya. Jadi dapat ditunjukkan F ini continue di setiap titik di R. Jadi pertama, kalau kita ambil sebarang titik di R, misalkan A, berarti kan pertama kita peroleh apa? FA dia kan selalu terdefinisi, jadi di sini jadi A kuadrat. Dan yang kedua, kalau kita lihat dari limitnya S mendekati A dari X kuadrat, dia kan sama dengan A kuadrat. Nah, yang ketiga kita peroleh di sini FA itu kan A kuadrat, dia akan sama dengan limit X mendekati A dari X kuadrat. Jadi fungsi kuadrat itu merupakan contoh dari fungsi continue. Dan continue di sini dia continue di setiap titik di R. Ini contoh dari fungsi continue. Dan kita tadi bisa menggambarkannya tanpa mengangkat alat tulis. Oke ya. Jadi dari definisinya sudah cukup jelas. Nah, contohnya yang lain di sini ada satu grafik. Nah, F di sini bisa dilihat ya. Dia dari titik A dan lanjut. Nah, di sini kita mau nggak mau harus mengangkat alat tulis, terus lanjut lagi. Di sini tidak terdefinisi. Jadi mau tidak mau harus loncat dan selanjutnya dan selanjutnya. Jadi bisa dilihat di sini ada interval A, B. Nah, F-nya ini dia continue di setiap titik di interval AB tadi, kecuali di sini X2, terus X3 dan X4. Oke. Contoh yang lain. Nah, fungsi F dengan fungsi ini Fx sama dengan X kuadrat dikurang 1 dibagi X min 1. Seperti yang kita tahu kalau pembagian penyebutnya tidak boleh 0, berarti dia tidak continue di X sama dengan 1 karena F1-nya tidak terdefinisi. Jadi syarat yang pertama di sini tadi tidak dipenuhi untuk X sama dengan 1. Terus contoh yang lain, fungsi ini. Jadi fungsi H didefinisikan sebagai 0 ketika X-nya negatif dan 1 ketika X-nya tak negatif. Bisa dilihat dia 0, selanjutnya dia naik jadi 1.
otomatis dia tidak continue. Kenapa? Karena ketika kita mencari limitnya, jadi nih ya, kalau kita ambil limitnya, limit pakai hitam saja ya, limit x mendekati 0 dari hx, ya kan, ini tidak ada. Kenapa? Kalau kita ambil limitnya dari kiri dan juga dari kanan, ini hx, ini juga hx, ya kan. Nah, yang dari kiri jadi apa di sini? Karena dari kiri berarti kan dia kurang dari 0, berarti hasilnya 0. Kalau yang dari kanan sama dengan 1. Berarti kan yang ini 0, ini 1, dan mereka tidak sama dengan. Jadi kesimpulannya di sini adalah limitnya tidak ada. Jadi karena limitnya tidak ada, kalau kita melihat syaratnya fungsi continue di sini, yang kedua itu tidak terpenuhi. Jadi dia discontinue di x sama dengan 0. Contoh ketiga, fungsi g didefinisikan seperti ini, dia continue. Mengapa continue? Kalau kita punya gx, ya kan, sama dengan itu, fungsi itu, gx itu sama dengan ini, x kuadrat dikurang 4 dibagi x min 2, ketika x-nya tidak sama dengan 2, dan 4 ketika x sama dengan 2. Oke ya. Nah, jadi kita punya ini. Apa yang terjadi? Pertama, G2 itu sama dengan apa? G2 itu di sini ketika x sama dengan 2, berarti ini sama dengan 4 ya. Terus yang kedua, G limitnya bagaimana? Limit x mendekati 2 dari gx. Berarti kan limit x mendekati 2 dari kita punya x kuadrat dikurang 4 dibagi x min 2. Berarti kalau misalkan kita faktorkan, yang atas jadi x min 2, x plus 2, pembaginya x min 2. Berarti ini jadi apa? Ini kan cancel ya. Berarti diperoleh di sini adalah limit x mendekati 2 x plus 2, berarti ini hasilnya 4. Dan ternyata G2 itu 4, itu sama dengan limit x mendekati 2 dari gx. Berarti kesimpulannya adalah gx dia continue di x sama dengan 2. Ya. Jadi selanjutnya juga akan kita bahas ternyata fungsi rasional seperti ini dia continue. Jadi secara keseluruhan G-nya di sini karena di x sama dengan 2 dia continue, berarti di keseluruhan R nanti dia akan continue. Oke. Nah, contoh lain, misalkan kita punya fx seperti ini didefinisikan, dia sama dengan 2x plus a ketika x-nya kurang dari sama dengan 1, dan juga 2 dikurang x kuadrat ketika x-nya lebih dari 1. Nah, tentukan nilai a agar f continue di x sama dengan 1. Nah, bagaimana caranya? Kita punya f1 itu sama dengan berapa di sini? 2 kali 1 ditambah a, berarti kan 2 ditambah a. Nah, selanjutnya kalau kita ambil limitnya, dia mendekati 1 dari kiri, dari fx, ya kan? Jadi apa di sini? Dari kiri berarti ambil yang ini kan, limit x mendekati 1 dari kiri, ini 2x ditambah a, berarti kan jadi 2 plus a. Kalau yang kanan dari fx itu sama dengan x mendekati 1 plus, berarti kan di sini kita pakai yang ini 2 dikurang x kuadrat, ini jadi berapa?
2 dikurang 1 berarti ini 1. Nah, agar dia continue berarti ya 2 ditambah A harus sama dengan 1. Kesimpulannya apa? A-nya harus sama dengan negatif 1. Jadi ketika A sama dengan min 1, dia continue di X sama dengan 1. Jadi nilai A di sini nih ya, nilai A-nya tuh negatif 1 supaya dia continue. Oke. Semoga cukup jelas. Nah, ada beberapa sifat dari fungsi-fungsi continue itu. Jadi kalau dia continue, F dan G-nya continue di A, terus K-nya itu konstanta, jumlahannya, pengurangannya, perkalian dengan konstanta, terus perkalian dua fungsi, itu semuanya continue di A, kalau masing-masingnya continue. Selanjutnya untuk yang pembagiannya dia continue, ya selama GA-nya tidak sama dengan 0. Karena ya lagi-lagi, di bagian penyebut tidak boleh 0. Nah, continue juga seperti pada limit juga punya continue satu sisi. Jadi dari sisi kiri atau dari sisi kanan. Nah, kalau yang continue keseluruhan dia continue kiri sekaligus continue kanan. Nah, kalau yang kiri saja berarti limitnya yang dari kiri itu akan sama dengan nilai dari FA. Kalau yang continue kanan itu limitnya yang dari kanan itu akan sama dengan FA. Jadi itu continue satu sisi. Kalau yang dua sisi berarti ya dua-duanya harus dipenuhi. Nah, ini teoremanya. Jadi kita punya polinom, terus rasional seperti tadi, akar, logaritma, terus eksponen, jadi pangkat sesuatu, trigonometri. Nah, semua itu continue pada domainnya masing-masing. Nah, keuntungannya fungsi continue itu apa? Bisa dilihat ya di sini ya. Jadi ketika F itu continue di B dan limitnya X mendekati A dari Gx itu sama dengan B, nah diperoleh limit dari X mendekati A dari F dari Gx itu sama dengan FB. Jadi seolah-olah seperti ini Gx-nya karena dia jadi B di sini diganti dengan B. Nah, itu menjelaskan kenapa ketika kita menghitung limit biasanya bisa langsung dimasukkan. Karena ya itu tadi, ketika kita berhubungan dengan limit biasanya fungsi-fungsinya itu adalah fungsi continue. Jadi itu alasannya kenapa ketika kita menghitung limit kadang bisa langsung dimasukkan. Oke, mungkin sekian saja video kali ini, tidak terlalu panjang ya semoga, dan semoga juga dapat dipahami tentang kekontinuan ini, karena ya saya menyadari ketika di kelas itu sepertinya masih kurang lengkap dan banyak yang di skip. Jadi semoga dengan video ini akan membantu untuk memahami tentang kekontinuan suatu fungsi. Oke, sekian video kali ini. Stay safe, jaga kesehatan, jaga kebersihan, di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.